Assalamualaikum. Ini mengucapkan salam ya. Warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Warahmatullahi Yesus nih gimana ini? Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji Ucapan salam dinaikkan seperti ini. kehadirat Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Oke, di video kali ini teman-teman kita tidak mereaction ya, atau lebih tepatnya adalah kita memberikan berita yang hangat-hangatnya saat ini, yaitu tentang ditangkapnya penceramah yaitu Ustadz Yahya Waloni. Dan di berita sebelumnya ada seseorang yang diduga menistakan agama yaitu Muhammad KC atau KC nih. Dan kedua ini sempat menjadi bahan pembicaraan ya teman-teman, karena setelah ditangkapnya Muhammad KC atau kita sebut KC aja, ditangkapnya KC ini kemudian ada kabar, ada berita yaitu penangkapan Ustadz Yahya Waloni. Dan apakah ini berkaitan atau mungkin malah seperti serang menyerang ya, ada kubu yang mungkin pro sama KC ini kemudian menyerang umat Islam dengan melaporkan Ustadz Yahya Waloni, atau mungkin sebaliknya. Nah, dan sebelum itu kita akan melihat video yang telah beredar ya, yaitu dari beberapa sumber ya, yang tentunya video ini sudah viral kemana-mana ya, dimana KC ini dibilang menistakan agama Islam ya, karena merubah ucapan salam yang tidak semestinya, yang tidak selayaknya diucapkan seperti halnya umat Islam atau orang Islam meyakini, yaitu mengucapkan salam dengan benar, tapi diselencongkan atau dibuat-buat sehingga banyak sekali para umat Islam atau orang-orang Muslim yang geram dengan video ini. Oke, kita akan menyimaknya bagaimana videonya. Nah, ini videonya. Assalamualaikum. Ini mengucapkan salam ya. Warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Warahmatullahi Yesus nih gimana ini? Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga, yang layak dipuji dan disembah. Menyalahgunakan ucapan salam nih ya. Warahtu Yesus. Gimana? Dalam kesempatan ini Al-Zuhruf ayat yang ke-36. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismi Yesus, Rahmanirrahim. Bismi Yesus. Yang perang Badar, Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang Badar dan perang Uhud, membunuh dan membinasakan. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini surat apa tadi? Dengan surat jin. 72. Muhammad ini dikerumuni Oke, kita ulang coba. Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. 72 ayat 19. Ini kayaknya surat jin ya, Al-Jin ya, yang di dalam Al-Quran. Namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini dekat tidak ada jin. Ayatnya dekat dengan Allah. Wah, keterlaluan ya. Yang dimaksud tadi adalah surat Al-Jin. Surat Al-Jin yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu dekat dengan jin, bukan dekat dengan Allah. Menyalahartikan juga nih orang. Jika kita melihat ya, ini saya bacakan artinya aja, di mana surat Al-Jin ayat 19. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya atau mengelilingnya. Ini dimaksud ayat tersebut adalah bahwasanya ketika kita beribadah atau melaksanakan sholat, maka tidak hanya manusia saja yang menyaksikan, tetapi bahwasanya alam gaib atau alam yang tidak terlihat oleh mata seperti jin ini juga menyaksikan. Dan ini tidak bermaksud atau bukan berarti Nabi Muhammad SAW itu dekat dengan jin, lalu bukan dekat dengan Allah. Ini sangat salah kaprah ya si KC ini. Apalagi di sini ada ayat yang lanjutannya atau ayat berikutnya, dia tidak membacakan hanya
membacakan sepotong-sepotong saja. Ini yang menjadi masalah ya. Sementara di ayat selanjutnya dari surat Al-Jin ini diteruskan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Nah, ini kata kuncinya adalah ayat berikutnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berpedoman dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan atau sesuatu apapun ya. Yang disebut mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ini adalah ayat berikutnya yang disebutkan KC tadi. Oke, dan berikutnya kita akan membacakan berita ya teman-teman. Ya, ini ada berita yang berkaitan dengan Ustadz Yahya Wahloni dan juga ditangkapnya si KC tadi ya. Karena memang ini jaraknya memang berdekatan ya. Setelah Muhammad KC atau KC ini ditangkap, barulah Ustadz Yahya Wahloni ditangkap juga. Ini membuat masyarakat gaduh juga ya. Yang dikira saling melaporkan, atau malah ini menjadikan saling lapor ya nantinya. Yang Ustadz berceramah dan menyinggung agama lain bisa dilaporkan, yang sini juga melaporkan balik. Nah, ini bisa kacau juga. Oke, kita akan membacakan beritanya. Polri meminta masyarakat tak lagi gaduh usai penceramah Yahya Wahloni dan juga YouTuber Muhammad KC ditangkap dalam 2 hari terakhir. Diketahui keduanya terjerat kasus serupa, yakni dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama melalui konten video yang tersebar di media sosial. Kemudian teman-teman, Polri menghimbau kepada masyarakat tetap tenang, tidak gaduh, percayakan kepada kami, percayakan kepada Polri dapat menuntaskan kasus ini, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat maksudnya. Kemudian Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan. Nah, ini artinya Polri meminta agar masyarakat tetap tenang, tidak gaduh, dan kemudian kasus ini diserahkan kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kepolisian ini menuai keadilan buat masyarakat ya, karena masyarakat menduga saling melaporkan ya. Dan di situ ketika kita melihat Ustadz Yahya Wahloni berceramah memang menyinggung agama lain ya, agama sebelumnya yang dianut oleh Ustadz Yahya Wahloni. Dan perlu diketahui juga Ustadz Yahya Wahloni ketika berceramah di komunitas Muslim ya, orang Islam, di kajian bahkan di masjid. Oke, dan kita akan melihat video ya, bagaimana pendapat dari Rafli Harun ya, Bapak Rafli Harun yang kapasitasnya sebagai ahli tata negara ya, ahli hukum tata negara nih. Bagaimana menanggapi kasus ini? Oke, kita akan simak videonya. Soal agama, kita tahu bahwa ada agama yang sangat berimpit sejarahnya, tapi memiliki versi yang berbeda ya, tentang Tuhan, tentang misalnya keyakinan utusan Tuhan dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita sampaikan pada komunitas sendiri tidak ada masalah. Tapi begitu kemudian diviralkan melalui media sosial dan didengar komunitas lain, maka komunitas lain tersebut bisa menjadi tersinggung, merasa dicemarkan, atau merasa mendapatkan ujaran kebencian. Nah, celakanya kadang-kadang yang melaporkan juga ya sesama agama juga. Jadi pelapornya bisa agama yang sama. Jadi agama. Iyalah, tensi pro dan kontranya tinggi. Baik itu menggunakan pasal penodaan terhadap agama maupun menggunakan pasal ujaran kebencian. Karena kalau kita ukurannya hanya undang-undang yang tertulis itu saja, ya maka mudah sekali memang masuk ke dalam tindak pidana. Karena misalnya ujaran kebencian itu adalah terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sudah jelas ya. Ketika saya mengatakan dalam kasus Gus Nur, definisi golongan itu masih questionable. Kalau ini tidak lagi questionable karena terkait langsung suku, agama, ras, antar golongan. Nah, jadi kalau agama itu ya bisa dibilang dua, agama iya, golongan agama iya, gitu.
Jadi dan serba golongan dilematis ya. Jadi ke depan ya kalau saya pribadi sih appeal, walaupun saya bukan ahli di bidang ini, tapi kan di sisi hukum negara itu kita juga harus harus adil juga dan juga berempati kepada pihak kepolisian. Ketika Muhammad KC dianggap menghina, maka kelompok-kelompok kanan dalam politik Indonesia langsung mengatakan ditangkap, jangan pura-pura katakanlah tidak waras dan lain sebagainya. Tapi makanya barangkali hal yang harus dilakukan itu dua hal menurut saya. Pertama, barangkali menghindari tema-tema sensitif yang barangkali akan mengganggu atau bisa masuk trapping pasal-pasal penodaan agama ataupun pasal-pasal tentang ujaran kebencian. Dan kedua adalah kepada mereka yang mendengarkannya, jangan memviralkannya. Kalau memang itu adalah kajian internal, ya untuk internal saja, jangan sampai keluar, karena kalau keluar didengarkan kelompok lain atau kelompok agama lain, maka pastilah mereka memiliki keyakinan dan pengetahuan yang berbeda dengan kelompok agama yang lainnya lagi. Ini yang kemudian yang kita harus yakin bahwa ya sudahlah, bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliya adin ya. Teman-teman, itu saja video kali ini di channel Dakwah Populer, dan semoga pihak kepolisian juga bisa menangani masalah ini dengan seadil-adilnya dan juga masyarakat bisa menerima ya apa keputusan dari pihak kepolisian. Dan tadi bisa banyak mengambil hikmah dan juga pelajaran juga bagaimana kita harus melontarkan kata-kata yang tidak mengandung kata-kata yang menyinggung ya, atau menyinggung dan di situ bisa dilaporkan oleh seseorang ya. Pada intinya kita harus selalu berhati-hati dalam berucap, bertutur kata, dan juga berhati-hati dalam segala hal. Tonton video-video di channel Dakwah Populer dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman, agar mendapatkan informasi terbaru dari channel Dakwah Populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.